Saudara, personel Polsek Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan penimbunan 3 ton solar bersubsidi. 2 tersangka ditangkap polisi. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita barang bukti truk dan ratusan jerigen yang digunakan pelaku untuk menimbun solar subsidi. Pelaku memanfaatkan kelangkaan solar dengan menimbunnya agar bisa dijual dengan harga tinggi. Akibat perbuatannya, pelaku diancam penjara 6 tahun. Unit Reskrim Polsek Soreang yang di-backup oleh Satreskrim Polres Parepare mengamankan satu buah yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan ataupun minyak BBM subsidi dengan jumlah 111 jerigen yang berukuran 30 liter dengan taksiran sekitar 3,3 ton. Kemudian kita sudah mengamankan 2 orang. Sementara Bakamla menggagalkan penyelundupan 90 ton BBM di perairan Sekuang, Batam. Kapal tanker yang ditangkap berbendera Ekuator Guinea ini penangkapan dari hasil patroli yang dilakukan oleh Bakamla. Bakamla, saudara, menangkap kapal motor tanker Blue Star 08 berbendera Ekuator yang diduga menyelundupkan bahan bakar minyak ilegal di perairan Sekupang, Batam, Jumat malam. Dalam penangkapan, Bakamla menemukan 90 ton bahan bakar minyak jenis high speed diesel yang diangkut secara ilegal. Petugas masih mencari tahu akan diselundupkan kemana 90 ton BBM ilegal ini. Untuk kepentingan penyelidikan, Bakamla memerintahkan penangkapan kapal tanker yang juga tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Kapal ini pun dibawa ke Pangkalan Batam untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan awal, kapal tanker MT Blue Star 08 telah melanggar tindak pidana minyak dan gas. Di Bengkulu, antrean panjang truk masih terjadi di sejumlah SPBU. Sopir truk, saudara, harus antre hingga 3 hari hanya untuk mendapatkan solar. Beberapa SPBU sudah tidak melayani penjualan solar karena langka. Udah 3 hari. Belum dapat. Panjang ini sampai ini jam berapa baru dapat nanti, Pak? Ya belum habis hari ini. Nah, belum habis. Nunggu lagi? Ya nunggu lagi. Sejak yang ini, Pak, kerjaan kita terganggu. Ya terganggu lah, cuma seminggu sekali narik. Biasanya setiap hari, Pak? Biasanya setiap hari. Mama udah dapat duit, supir nih. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi berembus kencang di pekan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memberi sinyal ketersediaan BBM subsidi di Indonesia akan habis di bulan Oktober. Selain bicara soal ketersediaan, Sri Mulyani juga bilang subsidi untuk BBM semakin membebani anggaran belanja negara. Saat ini sudah dihabiskan lebih dari 500 triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi BBM. Pemerintah berencana mengalihkan sebagian dana subsidi BBM untuk bantuan langsung masyarakat. Kalau kita asumsikan volume dari konsumsinya mengikuti selama 8 bulan terakhir, yaitu kalau solar itu sekitar 1,5 juta per bulannya, kuota 15,1 juta kiloliter itu akan habis di bulan Oktober. Demikian juga dengan Pertalite 23,05 juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan Oktober. Kalau konsumsinya tetap sama di 2,4 atau 2,5 per bulannya. Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan,
Yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu. Pengamat energi Mamit Setiawan mendukung upaya pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi BBM menjadi bantuan langsung bagi masyarakat agar tepat sasaran. Mamit bilang saat ini subsidi BBM banyak dimanfaatkan masyarakat mampu. Ya, kalau menurut saya memang ini menjadi pilihan yang sulit ya bagi pemerintah untuk mengambil keputusan ini ya. Pertama, kenapa saya bilang sulit? Pastinya karena dari sisi masyarakat pasti ini akan membebani masyarakat ya. Tetapi pada sisi lain, jika tidak dilakukan pengurangan beban subsidi, maka ini akan berdampak terhadap keuangan negara. Karena kita tahu bahwa saat ini beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada badan usaha, terutama untuk BBM dan LPG, sudah mencapai di angka 402 triliun ya. Dan ini jumlah yang sangat signifikan sekali menurut saya. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk pembatasan terhadap penggunaan penggunaan dana APBN kita lah ya. Diperlukan hitung-hitungan yang matang sebelum kebijakan kenaikan harga BBM subsidi diambil agar tidak menimbulkan masalah baru. Masyarakat mampu juga diharapkan ikut kontribusi dengan beralih menggunakan BBM non-subsidi. Tim Liputan Kompas TV. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah mengubah formula penerimaan subsidi bahan bakar minyak jika ingin menaikkan harga BBM. YLKI mengingatkan bantuan harus tepat sasaran. Subsidi energi atau khususnya subsidi BBM memang formulasinya sangat salah kaprah. Artinya banyak yang menerima adalah orang yang tidak berhak atas subsidi BBM itu. Kemudian bukan sekedar pemerintah ingin mewacanakan kenaikan harga BBM, tetapi bagaimana pemerintah mendorong adanya reformulasi atau reformasi terhadap penerimaan subsidi BBM. Ini saya kira harus dibalik formulasi itu. Bagaimana kelompok menengah bawah bisa lebih banyak menikmati subsidi energi dan khususnya subsidi BBM. Soal wacana kenaikan harga BBM subsidi, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Istana Negara Jakarta. Putu, sejauh mana sinyal kenaikan BBM subsidi terrealisasi? Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Tentu saja berbicara soal sebesar apa sinyalnya kalau melihat bagaimana kemudian bukan hanya Presiden Joko Widodo saja, tetapi sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin ini juga ikut menyuarakan rasa-rasanya ini menjadi semakin dekat begitu. Pembicaraan, rapat-rapat pun terus dilakukan antar menteri untuk berkoordinasi terkait dengan apa sebetulnya kebijakan yang paling pas terkait dengan upaya untuk menekan APBN. Karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga jadi salah satu pihak yang sudah berbicara cukup kencang terkait dengan hal ini, di mana APBN atau anggaran belanja negara ini membengkak, di mana salah satu penyebabnya adalah subsidi dari bahan bakar minyak atau BBM, di mana angkanya saat ini sudah mencapai 502 triliun rupiah. Dan jika tidak diatur ataupun juga tidak ada pembatasan yang dilakukan, tidak ada kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna, maka bukan tidak mungkin subsidi ini akan ditambah lagi, jumlahnya bisa mencapai 198 triliun, dan juga tentu saja terkait dengan stok ataupun juga ketersediaan dari BBM sendiri ini diprediksi bisa habis pada Oktober 2022. Kemudian juga terkait dengan wacana kenaikan dari BBM sendiri, ini bukan hanya jadi perhatian dari pemerintah saja atau kalangan elit saja, tetapi juga tentu kepada mereka masyarakat Indonesia yang menggunakan bahan bakar sebagai kebutuhan sehari-hari. Ada yang setuju, ada juga yang menolak. Lebih lengkapnya lagi, Audrey dan juga saudara, berikut kami hadirkan bagaimana pernyataan ataupun juga respon dari masyarakat terkait kenaikan wacana BBM. Ya, setuju atau tidak setuju, kalau memang pemerintah itu memutuskan seperti itu untuk kebaikan masyarakat banyak, ya tetap saja kita harus dukung. Tetapi kalau memang bisa untuk tidak naik, ya itu lebih bagus lagi. Setuju nggak dengan kalau nantinya ada kenaikan dari harga BBM khususnya untuk Pertalite dan Solar? Iya, segala keputusan pemerintah kita manut itu sudah penuh dengan pertimbangan segala hal.
untuk menaikkan itu. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Yang mudah-mudahan dikasih Allah yang terbaik untuk. Terkait dengan isu kenaikan harga BBM, kalau nantinya harga Pertalite dan solar naik, Bapak setuju nggak? Nggak setuju, Mbak. Kenapa? Alasannya? Saat ini kayaknya pandemi aja baru selesai gitu ya. Kondisi masyarakat yang masih kembang kempis. Kalau BBM naik itu dampaknya luar biasa, Mbak. Untuk yang lain-lain ya. Audrey, perbaikan dari sektor ekonomi ini juga jadi fokus pemerintah saat ini, di mana pasca ataupun juga kita masih sama-sama berjuang untuk kemudian memperbaiki keadaan ekonomi usai ada pandemi COVID-19. Berkali-kali juga Presiden Joko Widodo ini mengingatkan kepada menteri-menterinya dan juga lembaga terkait untuk berhati-hati dalam memilih opsi-opsi terkait dengan kenaikan ataupun juga wacana dari kenaikan BBM. Karena ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diputuskan bersama ini tidak menurunkan daya beli masyarakat, kemudian mengakibatkan adanya penurunan dari tingkat konsumsi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja berujung pada inflasi. Ini yang dijaga, jangan sampai inflasi dalam negeri ini terus meningkat, karena mengingat juga saat ini nilai rupiah ini juga masih cukup tinggi, masih cukup baik. Diharapkan wacana ataupun juga kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini juga tidak berpengaruh terlalu signifikan dan berdampak lebih besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini catatan yang diberikan, harapannya nanti apapun keputusannya ini bisa menjadi keputusan yang baik untuk masyarakat. Audrey. Pemerintah sedang kaji jika memang mengharuskan harga BBM bersubsidi Pertalite dan solar jadi dinaikkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV melaporkan, Niputu Trisnanda.